Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munur sutubatin nusuwa salahil jasad wal ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifu hadzal kitab wa ila jami' masyayikhina muallimina aba'i ummahatina ajdadina wa jaddatina syaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwirul laili 'alan nahar. Tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin, para pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para guru, para orang tua, ya para hujjaj, para tokoh semua, mudah-mudahan senantiasa diberikan sehatul afiat, ya panjang umur, ya senantiasa terus dalam taat ibadah, senantiasa terus dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan rahmat dan hidayahnya serta hidayahnya kepada para orang tua, para guru semua, senantiasa Allah berikan keberkahan. Dan juga para jamaah semua, alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehatul afiat. Ya, sehat ibu? Alhamdulillah. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, ya, dalam ketaatan, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan panjang umur, ya, dalam istiqamah, ya, dalam rahmatnya, dalam cinta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah turunkan keberkahannya buat kita semua, sehingga Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, ya, hafidh dan hafidhah. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam musibah, bencana, ya, penyakit ataupun yang lainnya, yang senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bertemu kembali. Allah panjangkan umur kita, ya, untuk meneruskan kajian tafsir Jalalain lil Imam Jalaluddin Al-Mahalli wal Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan alhamdulillah kita sampai di ayat yang ke-14. Ya, ini screen-nya belum muncul ya. Kenapa nih ya? Ustaz?
Ya surah apa Pak? Surah Al-Buruj ya, surah Al-Buruj, kemudian ayat ke-14 ya. Kemarin pertemuan terakhir ya, bahwasanya kita sampai di ayat firman Allah Jalla wa Ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwal ghafurul wadud ya. Jadi sebelumnya ya Allah jelaskan, Allah ingatkan kepada kita semua ya, inna batsya rabbika lasyadid ya, innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud ya, zul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud ya fir'auna wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lauhim mahfuz ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, inna batsya rabbika lasyadid ya, bagaimana ancaman Allah ya, balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala ya amatlah sangat pedih ya. Ketika Allah memakai kalimat taukid, inna ya batsya rabbika lasyadid, ada inna huruf taukid, kemudian lamut taukid di situ. Kemudian innahu huwa yubdi'u wa yu'id, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memulai, yang menciptakan, kemudian mengembalikan kita semua. Ya, wa huwal ghafurul wadud. Di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa huwal ghafurul wadud. Al-Ghafur yang senantiasa mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Ya, hamba-hambanya ini kita yang suka berbuat maksiat, berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, menamakan dirinya Al-Ghafur. Ya, Ghafuruz Zambi atau Ghafuruz Dzunub, yang senantiasa memaafkan ya segala kesalahan-kesalahan kita. Kemudian ada Al-Wadud ya. Al-Wadud adalah dari kata wadun ya, bahwasanya disitulah ya Allah Subhanahu wa taala al-mutawaddid ila awliyahi bil karamah. Allah muliakan ya orang-orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kemuliaan ya, dengan cinta dan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita lihat, memang di sini kita lihat pertama Allah mengatakan inna batsya rabbika lasyadid, bahwasanya ya ancaman Allah, azab Allah sangat pedih. Dan Allah ingatkan innahu huwa yubdi'u wa yu'id, Allah yang menciptakan, kemudian Allah yang mengembalikan ya. Kemudian wa huwal ghafurul wadud, tapi Allah juga tidak lupa yang mensifati zatnya Al-Ghafur Al-Wadud. Jadi Allah itu memang tegas ya, azabnya sangat pedih, tapi ingat juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ya sangat mencintai, sangat menyayangi hamba-hambanya yang senantiasa mereka mau bertaubat, mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat bagaimana ya, di samping Allah menjelaskan ada azab Allah yang sangat pedih, tapi Allah juga menjelaskan ada kasih sayang, ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan Zul Arsyil Majid ya, Zul Arsy khaliquhu wa malikuhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya yang mempunyai arsy, yang mempunyai arsy ya, khaliquhu wa malikuhu, yang menciptakan arsy tersebut dan yang menguasai, yang memiliki arsy tersebut. Al-Majid
ya birrafi al-mustahiq li kamali sifatil ulu. Ya, al-majid adalah salah satu juga ya sifat dari Allah Subhanahu wa taala al-mustahiq ya yang berhak li kamali sifatil ulu. Ya, sifat-sifat kesempurnaan yang tinggi, yang sempurna, yang mulia itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena arsy-Nya ini ya Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan, dan arsy adalah makhluk yang paling besar. Ya, makhluk yang paling besar ya Allah ciptakan ya di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengangkat yang namanya arsy. Ya, Zul Arsyil Majid. Jadi Allah sebutkan makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Untuk mengingatkan kita semua ya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di ayat yang lain dijelaskan Ar-Rahmanu 'ala al-istawa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya bersemayam di arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ditafsirkan karena ini termasuk dari ayatul mutasyabihat. Ya, ayat-ayat yang perlu penafsiran. Ya, ada ulama yang mentawil, ada ulama yang mentafwid. Ya, yang mentafwid mereka yang menyerahkan semuanya maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mentakwil mencoba menafsirkan ya ayat-ayat mutasyabihat ini yaitu kepada tafsiran yang layak ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita membahas tafsir ayat mutasyabihat ini nggak bisa sembarangan. Ya, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala para jamaah semua di dalam surah Ali Imran ayat 7. Ya, surah Ali Imran ayat 7. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatin muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Jadi ada Allah turunkan dari firman-firman-Nya, dari ayat-ayatnya ya, di antaranya ada ayatul muhkamat. Ayatul muhkamat itu yang memang sudah jelas tafsirannya. Ya, aqimus shalah wa atuz zakat, jelas. Ya, ketika ditafsirkan ya salat ya sebagaimana Rasulullah jelaskan, shallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ya, jangan mentang-mentang dalam bahasa as-salatu hiya du'a. Ya, salat adalah doa ya yang diambil pengertian bahasanya. Ya, ketika ditanya udah salat belum? Udah tadi. Ya, padahal kagak kelihatan dia salat. Dia bilang salat kan doa. Ya, dalam bahasa salat doa. Ya, maka saya berdoa aja salatnya. Berarti saya udah salat. Nah, itu salah, yang dipakai adalah ta'rif istilahi. Ya, istilahnya. Ya, bahwasanya af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ya, perkataan perbuatan yang khusus memang ya, bacaan khusus, kemudian juga perbuatan yang khusus yang dimulai dari takbir kemudian ditutup dengan salah. Itu jelas, wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat dan tunaikan zakat. Tinggal nanti zakatnya dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada zakat nafsi, zakat jiwa, kemudian ada zakat mal. Ya. Itu jelas, tapi ada namanya ayatul mutasyabihat. Ya, ada ayat-ayat yang memang perlu penafsiran. Ya, jangan kita menafsirkan itu ayat-ayat mutasyabihat itu secara tekstual. Ya, karena kalau secara tekstual maka bahaya. Ya, seperti tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di arsy-Nya bersemayam istawa. Nah, kalau kita artikan secara tekstual
ya, maka kita membayangkan Allah itu seperti raja-raja yang duduk di singgasana, ya, punya singgasana, kemudian duduk, ya, bersemayam, ya, dia menguasai atau dia duduk di singgasananya tersebut. Ya, maka para ulama yang mencoba mentakwil, yang menafsirkan istawa ini, ya, dengan penafsiran yang sesuai, ya, dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, maka istawa yakni istaula, ya, bukan bersemayam tapi menguasai. Jadi yang memiliki, ya, yang menciptakan, ya, dan menguasai semuanya, ya. Karena kalau bersemayam, manusia, kita semua makhluk akan membayangkan bahwasanya Allah akan duduk di arsy-Nya, ya, bersemayam di arsy-Nya. Sama seperti ayat kursi. Ya, kenapa disebut ayat kursi? Karena ada kalimat wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Al-Baqarah ayat 255. Ya, wasi'a kursiyu, ya, wasi'a luas kursiyun. Kalau kita tafsirkan, terjemahkan secara tekstual, kursiyun, kursi, tempat duduk, ya. Kursiyun itu ya kursi, ya, karena bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab. Ya, wasi'a kursiyus samawati wal ard. Sungguh luas, sungguh besar kursinya, ya, seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita terjemahkan, tafsirkan secara tekstual, maka kita akan membayangkan bagaimana besarnya kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan setelah itu kita akan bayangkan bagaimana Allah akan duduk di atas kursi yang dipakai untuk bersemayam di arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu menjadikan Allah butuh kepada sesuatu. Ya, manusia jelas. Ya, manusia, kita makhluk, ketika kita lama berdiri, kita capek, maka kita butuh duduk. Ya, kita cari kursi. Ya, karena kita butuh untuk istirahat. Kita capek, kita butuh untuk duduk, maka kita duduk. Nah ini, jadi jangan sampai, ya, kita mensifati Allah itu butuh dengan makhluknya. Ya, ketika ada kursinya Allah, ya, maka membayangkan bahwasanya Allah akan duduk, berarti Allah butuh dengan makhluknya. Padahal laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang bisa menyamai, ya, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditakwilkan, ya, kursi itu adalah ilmuhu. Ya, Imam Ibnu Katsir dan Imam Tabari dan para ulama tafsir yang lainnya menjelaskan, mentafsirkan, ya, kursi itu adalah ilmuhu, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya Allah yang begitu luas, ya, seluas langit dan bumi. Ya, karena setelah itu dijelaskan lagi, ya'lamu ma bainas sama'i, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ya, bahwasanya, ya, ilmunya Allah itu begitu luas. Ya, bahkan kita semua diajarkan. Ada orang-orang yang memang paham, ya, diberikan hikmah, ya, diberikan ilmu, ya, agama dan sebagainya, ya, illa bima syaa, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini arsy Allah, ya, Zul Arsy adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya ada yang namanya arsy Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian nanti juga di akhir, ya, ada namanya fi lauhim mahfuz, al-lauhim mahfuz. Ya, sama semua dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada langit dan bumi. Ya, dan ini semua adalah bagaimana menjelaskan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Zul Arsyil Majid. Kemudian Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Ya, fa'alul lima yurid, la yu'jizuhu syai'un. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengerjakan,
Ya, segala apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. La yu'jizu syai'un, tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada satupun yang bisa melemahkan, mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa'alun itu berasal dari kata fa'ilun. Ya, dari asal katanya fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ilun, orang yang mengerjakan. Kemudian fa'alun, ya fa'alun berarti adalah ya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus mengerjakan, melakukan ya lima yurid, ya segala apa yang Allah kehendaki, ya segala apa yang Allah tetapkan. Ya. Dan biasanya kalau Allah berbicara tentang makhluknya seperti kita manusia, maka Allah itu tidak memakai kalimat fa'ala buat manusia, tapi yang Allah pakai kalimatnya adalah amila. Ya, jadi fa'ala itu khusus ya buat Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ya Allah menjelaskan fa'alul lima yurid. Bukan Allah tidak mengatakan amila ma yurid, ya mengerjakan apa yang Allah inginkan. Tapi amila ini atau amala itu khusus buat makhluknya, yaitu manusia. Ya, makanya banyak dalam Al-Qur'an dijelaskan ya wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya, jadi buat makhluknya sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dilaksanakan, bahasanya adalah amil atau amala. Ya, tapi bagi zatnya Allah Subhanahu wa taala itu memakai kalimat fa'ala. Ya. Apa bedanya? Kalau amila itu kita kudu usaha. Ya, kita harus ikhtiar, harus ada usaha kita untuk mengerjakan. Ya, makanya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, bukan sekedar beriman tapi harus dibuktikan. Nah, pembuktian ini yang berat. Ya, kalau sekedar mengucapkan gampang. Kalau sekedar meyakini gampang, mudah. Ya, makanya kita banyak lemahnya itu adalah ketika harus dibuktikan, harus dikerjakan. Ya, ketika banyak manusia yang mengaku beriman tapi Allah bantah. Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ketika ada orang-orang munafik yang mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi Allah bantah wa ma hum bimu'minin, mereka enggak pernah beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, karena apa? Pembuktiannya enggak ada. Ya, maka amila tadi illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Amil ya yang dikerjakan, yang dilaksanakan itu ya butuh pengorbanan, ya ikhtiar. Tapi kalau fa'ala, ya fa'al lima yurid, bagi Allah itu mengerjakan sesuatu enggak perlu usaha, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mudah semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak menggunakan kalimat amala atau amila. Ya, fa'alul lima yurid. Kemudian Allah mengatakan ya ayat selanjutnya, ayat 17. Ya, hal ataka hadisul junud. Ya, hal ataka ya Muhammad, apakah telah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadisul junud, ya kisah ya tentang al-junud, ya tentang tentara-tentara. Ya, nanti Allah jelaskan siapa tentaranya, Fir'auna wa Thamud. Ya, ada tentara Fir'aun, kemudian juga tentara atau kaum Samud yang pernah kita bahas ya di surah Asy-Syams. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Masih ingat ya, Bu? Ya. Masih ingat ya, Pak? Ya, nanti kita bahas sedikit. Ya. Nah, di sini
Ya, Allah mengatakan hal ataka hadisul junud. Ya. Jadi setelah Allah katakan bahwasanya Allah ya maha mengerjakan, melakukan segala apa yang Allah kehendaki, kemudian ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadisul junud, tentang kisah al-junud, ya tentara. Ya, kalau bahasa Indonesia tentara. Nah, tentara ini biasanya kan ada tentara yang biasa-biasa aja, ada tentara yang profesional, ya kelasnya kelas ya atas lah. Ya. Jadi dalam bahasa Arab juga begitu. Ada, kita sering dengar tentara itu disebut dengan askar. Ya askarun. Makanya di Saudi ya kalau kita umroh ada askar. Ya. Bapak Ibu kalau mau ngelihat di mana Hajar Aswad gampang. Ya. Kalau mau ngelihat di mana Hajar Aswad gampang. Kalau ngelihat ada askar lagi gelantungan di Ka'bah, itu tandanya ada Hajar Aswad di situ. Dia lagi jagain Hajar Aswad biar orang agak berebutan. Ya, biar tertib itu ketika mencium Hajar Aswad. Ada kan Mbak yang lagi gelantungan tuh dia tangannya diselipin ya di situ, kemudian dia gelantungan. Itu askar, kita manggilnya askar. Ya. Nah itu disebut juga tentara atau jaisun. Ya, jaisun juga adalah tentara. Jais. Ya, tentara juga. Nah, askar kemudian jaisun ini adalah tentara-tentara yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi bukan tentara yang profesional, bukan tentara yang keren, yang bagus, tapi ini adalah tentara-tentara yang biasa-biasa saja. Ya, dalam kaidah bahasa Arab. Nah, tentara yang profesional itu tadi disebut dengan junud. Ini jamaknya. Ya. Kalau mufradnya jundun. Ya, tentara jundun. Makanya banyak orang Indonesia menamakan, dia namain anaknya Junaidi. Ya. Jadi kena apa, ada sigot tasgir. Ya, seperti Abdullah kemudian ditasgirkan menjadi Ubaidillah. Ya, artinya hamba yang kecil. Ya, jundun tentara, Junaidi adalah tentara yang kecil tapi profesional. Ya, Junaidi itu ya tentara kecil profesional, ya tentaraku karena ada i-nya Junaidi. Ya, Junaidun. Ya, makanya di sini Allah katakan hal ataka hadisul junud. Kemudian kalimat hadis di sini yang harus kita perhatikan. Ya, hadis itu artinya baru. Ya, maka kalau kita belajar ilmu hadis, ya adalah sesuatu yang baru, artinya sesuatu yang baru yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari perkataan, dari perbuatan, kemudian ketetapan dan juga keinginan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertanyaannya, padahal di sini Allah ingin menjelaskan tentang, Allah ingin mengingatkan tentang tentaranya Fir'aun. Ya, kemudian juga kaum Samud ya, yang sudah mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah-kisah lama atau kisah baru, Bang? Kisah lama atau kisah baru? Kisah lama. Ya, tapi kenapa Allah memakai kalimat hadisun di sini? Yang artinya sesuatu yang baru. Ya. Lagi-lagi Allah ingin merefresh ingatan kita. Ya. Allah ingin ingatkan lagi ya buat kita, karena manusia memang harus selalu senantiasa diingatkan. Ya, Allah ingin menceritakan kepada kita semua ya bagaimana tentara-tentara yang profesional itu Fir'aun. Ya kan, tentara itu bukan tentara yang biasa. Ya, tapi tentara yang memang profesional, tentara yang luar biasa. Yang mereka memang Fir'aun ini ya dalam kekuasaan Fir'aun.
Kemudian wa Tsamud, ya, ada namanya kaum Tsamud yang pernah kita bahas di surah Asy-Syams, ya. Bagaimana kaum Tsamud ini, ya, keahlian mereka adalah memahat gunung, ya, memahat gunung. Kemudian bagaimana Allah hancurkan dengan angin topan, kalau bahasa kita angin topan, angin yang begitu besar. Ini kaum Tsamud, ya, yaitu kaumnya Nabi siapa, Pak? Nabi Saleh, ya, kaumnya Nabi Saleh. Mereka, ya, yang menantang Nabi Saleh untuk membuktikan kenabiannya, kerasulannya, ya, dengan minta didatangkan unta, ya, unta betina. Ya, kemudian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah Asy-Syams Allah jelaskan idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Ya, ketika dibuktikan, dinampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, atas kerasulan kenabian, ya, Nabi Saleh, ya, itu mereka, ya, malah menyakiti unta tersebut. Yang Nabi Saleh memerintahkan untuk berbuat baik, ya, dirawat, kemudian juga diberi makan, tapi ternyata mereka malah menyakiti, ya. Bahkan, ya, dalam riwayat itu jelaskan untanya itu nggak sekedar disembelih, ya, tapi dicincang. Kalau kata kita tuh dimutilasi lah, ya. Kalau lagi kurban tuh kan dimutilasi semuanya seperti itu. Jadi benar-benar disakitin, ya. Makanya dalam kalimat itu, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallah. Ya, jadi ada kalimat, ada firman Allah, ya, nadanya naqatallah, ya, bahwasanya Nabi Saleh ingin mengingatkan naqatallah itu adalah untanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya jangan main-main, ya, karena itu adalah untanya Allah, ya, yang membuktikan mukjizat, ya, kerasulan, ya, Nabi Saleh. Ya, ini Allah jelaskan, ya, di dalam surah Asy-Syams. Ya, jadi kaum ini kaum yang luar biasa, ya. Makanya memang letak, ya, dalam sejarah itu dijelaskan letak kaum Tsamud itu di antara Arab Saudi dengan Yordan, ya. Dan di situ orang-orang Arab ketika itu mereka kalau berdagang ke Syria itu pasti melewati tempat, ya, bekas bagaimana kaum Tsamud pernah di situ. Ya, masih ada pahatannya, masih terlihat, kemudian dihancurkan mereka, ada bekasnya. Ya, sehingga di sini Allah ingatkan hal ataka hadisul junud fir'auna wa thamud. Ya, Fir'aun wa Tsamud. Jadi tempat itu dinamakan, ada namanya tempat Madain Saleh. Ya, Madain Saleh. Jadi antara Yordan dengan Arab Saudi di situ. Nah, di situ, ya, juga Allah jelaskan wa Fir'aun. Ya, Fir'aun ini karena ketika Allah turunkan Al-Qur'an ini kebanyakan adalah dari ahlul kitab, ya, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya Allah ungkit kembali, ya, bagaimana kisah dihancurkannya Fir'aun dan tentaranya. Ya, kemudian di sini Allah hancurkan juga kaum Tsamud. Karena tadi, ya, orang-orang Arab ketika dia berdagang senantiasa selalu lewat Madain Saleh tersebut. Ya, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan sampai kalian seperti mereka ini, ya, yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kesombongan mereka, ya, dengan kekufuran mereka, tidak mendengarkan Al-Qur'an dan tidak mendengarkan, ya, para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Wastaghna bi dzikri Fir'aun an atba'ihi. Di sini bagaimana Allah mengingatkan, jadi menyebutkan Fir'aun wa atba'ihi dan para pengikut-pengikutnya, ya tentara-tentaranya Fir'aun. Innahum halaku bi kufrihim, ya karena mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka. Wa hadza tanbihun liman kafar, dan ini adalah peringatan ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk mereka yang senantiasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kufur bin nabi wal Quran liyata'adhu. Mereka kufur kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi diingatkan ketika itu orang-orang yang berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya agar jangan mereka seperti Fir'aun dan kaum Samud. Ya. Mereka kufur bin nabi wal Quran, kufur dengan nabi dan juga Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyata'azzu. Bagaimana nabi dan Al-Quran ini menasihati mereka, yang menunjukkan mereka kepada jalannya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah khitabnya ini adalah kepada ya orang-orang Arab jahiliyah atau orang-orang Arab kafir Quraisy, yang mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak beriman kepada Al-Qur'an. Maka ya Allah jelaskan selanjutnya di ayat 19 bagaimana keadaan mereka. Ya ketika sudah diingatkan, ya ingat enggak kalian tentang kisahnya ya tentara-tentara yang profesional ini, tentara-tentara yang bukan tentara biasa. Ya itu tentaranya Fir'aun, kemudian juga bagaimana kaum Samud ini. Tapi Allah ingatkan, Allah jelaskan kepada kita semua ini bagaimana keadaan mereka. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Akan tetapi mereka ini orang-orang yang kafir, yang kufur kepada Allah, tetap ya mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang menolak dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, orang-orang yang menolak apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, ya mereka tetap dalam kekufuran, ya sehingga mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul ataupun yang disampaikan dari Al-Qur'an. Ya apalagi sebelumnya ya kemarin kita sudah membahas tentang ya ashabul ukhdud, ya bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mereka yang kufur, mereka yang menzalimi orang-orang yang beriman ya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya walladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit. Ya bahwasanya mereka tetap dalam kekufuran. Jadi udah diingetin ya tentang kaum Samud, tentang Fir'aun, ya kemudian tadi tentang ashabul ukhdud semuanya, ya tapi mereka tetap dalam kekufuran, mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan wallahu min waraihim muhit la asima lahum minhu. Ya bahwasanya tidak ada yang bisa menolong mereka, ya tidak ada yang bisa mencegah ya dari segala azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu min waraihim muhit, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menguasai. Jadi waraihim itu belakang. Ya muhitun itu adalah apa? Sekeliling. Ya waraihim muhit. Jadi Allah menguasai keadaan mereka. Ya kalau bahasa kita mungkin seperti CCTV. Ya betul ya Pak. Ya CCTV di mana aja. Ya kalau ada CCTV biasanya kita ya rada-rada takut juga gitu. Ya kalau ada CCTV. Ya jangankan CCTV, kalau ada mobil bos juga terkadang kita ya udah rajin aja bawaannya. Ya bosnya udah ada tuh, mobilnya udah ada. Padahal orangnya nggak tahu di mana gitu kan.
Ya, wallahu min warahim, bahwasanya Allah senantiasa ya memperhatikan kita semua hambanya, ya mengawasi hambanya. Bal huwa Qur'anum Majid, ya. Dan Allah ingatkan bahwasanya ini adalah Al-Qur'an Majidun Azimun, ya Al-Qur'an yang majid, yang azim, yang azim, kemudian fi lauhim mahfuz. Ya, bagaimana Al-Qur'an ini ya itu berada di lauhim mahfuz. Ya, lauhim mahfuz kemudian diturunkan ke sama'id dunya. Ya, dalam surah Al-Qadar, ya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi lauhim mahfuz ini adalah lauh huwa fil hawa fawqa as-sama'i sabi'ah. Ya, jadi lauhim mahfuz ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit ketujuh. Ya, mahfuzin, yang terjaga, ya minasyayatin, dari syaitan, wa min taghyirin syai'un minhu, ya, dan terjaga dari sesuatu yang bisa merubah apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam lauhil mahfuz. Artinya tetap terjaga. Tuluhu bainas sama'i wal ardh, ya panjangnya itu panjangnya antara langit dan bumi. Wa arduhu ma bainal masyriq wal maghrib, dan lebarnya itu antara timur ke barat. Wa huwa min durratu bayda, dan lauhil mahfuz ini ya qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan lauhil mahfuz itu terbuat dari intan putih, ya durratu bayda, dari intan putih, ya. Jadi kita yakini tadi adanya lauhil mahfuz, kemudian juga adanya yang namanya arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi lauhil mahfuz ini semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu terjaga di sana, lauhil mahfuz. Dan dulu Al-Qur'an itu ada di sana, lauhil mahfuz, kemudian diturunkan ke sama'id dunya. Baru dari sama'id dunya diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih selama 23 tahun, ya, dari sama'id dunya diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah semua, alhamdulillah. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengambil ibrah ya dari bagian terakhir dari surah Al-Buruj ini, ya bagaimana Allah ingatkan kita semua ya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana mudah bagi Allah menghancurkan, yang menghinakan umat-umat, ya, kelompok-kelompok tentara-tentara yang mereka kufur, ya yang mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diberi kekuatan oleh Allah Jalla wa ala. Kemudian juga yang telah gugur mudah-mudahan dicatat sebagai syuhadanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah luluh lantahkan, hancurkan kekuatan Zionis, ya. Kemudian mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk mereka semua, ya. Karena mudah bagi Allah hancurkan Zionis Israel, mudah. Ya, bagaimana Allah hancurkan kaum Samud, bagaimana Allah hancurkan ya Fir'aun dan tentaranya, gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah mau jaga Palestina, mau jaga Masjidil Aqsa, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya bagaimana Allah jaga Ka'bah ketika itu dan kota Mekah Al-Mukarramah dari serangan Abrahah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah masih biarkan mereka seperti ini? Ya Allah ingin menguji keimanan kita semua. Ya, Allah ingin melihat siapa mereka yang peduli dengan Palestina. Ya, atau mereka yang malah mengurangi semangat, ya, atau mereka yang tidak mendukung ya perjuangan rakyat Palestina. Ya, berlebih itu adalah tanah yang disucikan, ya kiblat pertama orang Islam. Makanya Allah bersumpah ya watini waz zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu adalah ardu Palestina.
Allah bersumpah dengan tanah Palestina karena tanah yang diberkahi, yang di dalamnya banyak tumbuh buah tin dan buah zaitun. Makanya minyak zaitun terbaik itu salah satunya dari Palestina. Allahu a'lam bishawab. Yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat saudara-saudara kita ya, karena kemarin sampai rumah sakit kita yang Mustashfa Asy-Syifa itu sampai dibombardir oleh mereka. Ya, nauzubillah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan ya Allah balas dengan balasan yang setimpal untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini para jamaah karena sudah masuk waktu syuruk. Mungkin ada yang ditanyakan? Cukup? Khalas? Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi bisa menambah hazanah keilmuan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mengimplementasikan ya segala apa yang kita pahami, kita pelajari, kemudian kita implementasikan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis kita dan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu ajma'in wal 'afwu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.